Sahabat museum listrik tahu nggak? Sekitar 62% luas wilayah Indonesia adalah laut dan perairan. Oleh karena itu, potensi energi yang berasal dari tenaga air di Indonesia cukup besar. Nah, negara kita memanfaatkan energi air ini untuk menghasilkan listrik yang dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Pada zaman kuno, tenaga air telah digunakan untuk menggiling gandum. Pada pertengahan 1770-an, Bernard Forest de Belidor, seorang insinyur berkebangsaan Prancis, mempublikasikan buku berjudul Arsitektur Hidrolik yang berisi penjelasan tentang mesin-mesin hidrolik dengan sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Kemudian pada tahun 1878, pembangkit listrik air pertama di dunia dikembangkan oleh insinyur berkebangsaan Inggris bernama William George Armstrong. Yuk kita lihat cara PLTA menghasilkan listrik. Biasanya air yang dimanfaatkan untuk dijadikan energi listrik didapat dari air sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bendungan dibuat lubang saluran air, dari sanalah air masuk ke ruang turbin. Turbin berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Listrik yang dihasilkan generator akan dialirkan ke transformator yang kemudian diteruskan ke gardu induk. Energi listrik yang berasal dari energi kinetik air disebut hidroelektrik. Sahabat MLab, kalian tahu nggak? Indonesia memiliki PLTA yang sangat banyak dan menjadi PLTA terbesar nomor 2 se-Asia Tenggara loh. Letaknya di Waduk Cirata, Jawa Barat. Waduk Cirata memiliki luas mencapai 6.200 hektar. Wah, gede banget! Pembangkit listrik tenaga air berkapasitas 1.008 MW ini telah beroperasi sejak tahun 1988. Cara mendapatkan energi listriknya adalah dengan memanfaatkan aliran Sungai Citarum yang melewati terowongan sepanjang 640 meter yang berada di dalam tanah sehingga dapat menggerakkan turbin di 8 unit PLTA Cirata. Banyak banget ya turbinnya! PLTA Cirata dapat menghasilkan daya listrik hingga mencapai 1.428 GWh per tahun loh, atau setara dengan penggunaan 428 ton bahan bakar minyak untuk unit pembangkit diesel. Selanjutnya, listrik dialirkan ke seluruh Jawa, Madura, dan Bali. Ini dia kelebihan dari pembangkit listrik tenaga air, sahabat MLab, yaitu bebas dari gas berbahaya yang mencemari udara karena pembangkit listrik ini menggunakan sumber air sebagai sumber energi utamanya. Jadi, udara yang kita hirup tetap bersih dan sehat. Nah, kekurangannya adalah lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat pembangunan PLTA masih sangat terbatas. Karena kita harus mempertimbangkan banyak hal, mulai dari jumlah debit airnya, apakah sesuai atau tidak, kemiringannya apakah tepat, dan lokasinya mudah diakses atau tidak. Jika lokasinya berada jauh dari kota, diperlukan instalasi kabel listrik yang cukup panjang. Selain itu, dibutuhkan bendungan untuk menyimpan sumber air. Hal ini dapat merusak rantai makanan yang ada di sekitar pembangkit listrik. Belum lagi dengan adanya risiko banjir dan tanah longsor. Itu tadi pengenalan tentang pembangkit listrik tenaga air. Kita harus selalu bersyukur ya, karena kita masih bisa menikmati energi listrik. Max juga ingin kalian menghemat listrik. Matikan peralatan elektronik yang tidak digunakan. Nah, sampai ketemu lagi ya. Sampai jumpa.